Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, everybody. Let me introduce myself. My name is Muhammad Jason Abiywira Putra Pratama. I'm from Elephant Science 1, number absent 24. I'm here to tell you guys about my text explanation entitled How Does COVID-19 Spread? Kalian pikir apa atau bagaimana COVID-19 bisa menyebar? Dan berikut adalah penjelasannya. Secara keseluruhan atau overall, my text atau teks saya itu berisi tentang the text is explain to us about the meaning of COVID-19. Meaning is maksud atau apa itu COVID-19. Yang berikutnya adalah why or how COVID-19 spread, and last is contains conclusion from the author to the reader. Paragraph 1 is the content of the meaning of COVID-19. Paragraph 2 is the content of the text that contains why or how COVID-19 spread. Bagaimana COVID-19 bisa menyebar. Dan yang terakhir in the paragraph 3 yang berisi yaitu adalah conclusion atau reaffirmation from the author atau penulis untuk pembaca. Berikut akan saya jelaskan atau saya bacakan secara singkat apa itu teks saya atau apa itu isi dari teks saya dengan judul How Does COVID-19 Spread atau bagaimana COVID-19 menyebar. Paragraph 1 is paragraph 1 pertama yaitu berisi tentang people in the world are shocked with the emergence of COVID-19 atau orang di dunia ini dibuat shock atau terkejut atas adanya pandemi COVID-19 ini atau COVID-19. The virus ini become a pandemic, menjadi sebuah pandemi yang mana sudah menjangkiti secara keseluruhan negara yang ada di dunia atau mayoritas negara yang ada di dunia ini telah terjangkiti penyakit COVID-19 ini, yaitu pandemi atau contaminate people all around the world, mengontaminasi hampir seluruh orang yang ada di dunia ini. Seperti yang kita tahu, COVID-19 telah banyak menjangkiti negara-negara yang ada di dunia ini. Bukan hanya Indonesia atau negara-negara besar yang kita tahu lainnya, melainkan hampir semua negara yang ada di dunia ini. Dan bahkan setahu saya, COVID-19 ini telah menjangkiti semua negara. Tetapi mungkin sudah ada beberapa negara yang sudah tidak ada COVID-19 atau angka penularannya yang sudah rendah. Mungkin untuk Indonesia belum. Semoga cepat-cepat kembali keadaan seperti semula untuk Indonesia. Dan yang kedua, teks ini adalah menjelaskan bagaimana COVID-19 spread atau how does COVID-19 spread, yaitu bagaimana COVID-19 bisa menyebar. Dan di teks saya itu dijelaskan dengan 3 cara, 3 point of how COVID-19 spread. 3 cara bagaimana COVID-19 ini bisa menyebar. Firstly atau yang pertama, virus ini diperkirakan menyebar melalui kontak dari satu orang ke orang lainnya. Kontak ini bisa bermacam-macam, baik dengan kontak dengan secara berbicara, berjabat tangan, berpelukan atau hal-hal yang lainnya. Virus ini dapat tersebar di antara manusia dengan melakukan kontak secara langsung dengan yang lainnya. Dan diperkirakan dengan jarak atau sekitar 6 kaki. Secondly, yang kedua, COVID-19 can also raise via respiratory drops produce will an infect person cough or sneeze. Cough or sneeze itu adalah penyakit yaitu flu atau batuk. Karena COVID-19 ini salah satu pengidapnya ciri-ciri pengidap COVID-19 itu adalah batuk dan flu. Tapi tidak bisa dikatakan orang yang batuk dan flu itu COVID-19, kecuali orang yang COVID-19 sudah pasti flu dan batuk. Atau pengertiannya dari yang poin kedua itu adalah COVID-19 dapat tersebar melalui droplet pernapasan di udara. Ketika orang yang terinfeksi berhubungan, berbicara atau berdekatan dengan orang lainnya, orang yang belum terkena COVID-19. Tetapi orang yang sakit ini sudah terinfeksi seperti batuk dan flu seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu adalah yang ketiga, the third, virus ini menyebar melalui kontak manusia dengan permukaan atau objek. Saya misalkan seperti begini ya. Orang yang
terkontaminasi oleh COVID-19 menyentuh misalkan gagang pintu. Setelah disentuh orang tersebut pergi, dan orang yang belum terinfeksi COVID-19 atau COVID-19 ini menyentuh lagi gagang pintu yang telah disentuh oleh orang pengidap COVID-19 sebelumnya. Karena telah disentuh, jelas virus tersebut telah pindah ke gagang pintu. Setelah dipegang oleh orang yang belum sakit tersebut, virus tersebut akan pindah ke orang yang belum sakit tersebut, sehingga orang yang belum sakit tersebut akan terjangkiti oleh virus COVID-19. Dan orang yang berjabat tangan atau berpelukan atau bahkan berciuman dengan pengidap COVID-19 itu juga bisa berpindah virusnya dari yang pengidap ke yang belum terjangkiti penyakit. Dan yang terakhir, the last paragraph is paragraph 3, is about how easily a virus blow out from person to person can vary. These virus are highly spreadable, atau spreadable is mudah menyebar. Therefore, we have to be alert and keep following health protocol. Kita harus tetap alert, terjaga, waspada, dan tentu kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu anjuran dari pemerintah ada 3: menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Tentu saja tidak hanya itu, tapi di teks itu hanya dijelaskan dengan 3 cara tersebut. Tetapi menurut saya banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menghindari COVID-19. Pertama jelas olahraga yang rutin. Walaupun kita tetap sudah menjalankan 3 protokol tersebut, tapi kalau kita tidak olahraga jelas tidak ada manfaatnya. Orang yang diam saja itu juga belum tentu sehat. Mungkin terhindar dari COVID-19, tapi dia belum tentu sehat. Yang kedua yaitu adalah menjaga pola makan kita. Jangan dengan COVID-19 ada kita di rumah saja dan makan bebas, itu tidak boleh. Tetap harus kita jaga makanan kita, karbohidrat, protein tetap harus tercukupi, dan tetap ingat batasan kalori setiap orang masing-masing agar kita tidak berlebihan berat badan atau obesitas, bisa dikatakan seperti itu. Dan mungkin berikut berdasarkan teks yang telah saya sampaikan sebelumnya, dan di sini saya akan tampilkan beberapa penjelasan yang bersumber dari UNICEF, dari link UNICEF yang saya dapatkan dari Google. Yang teksnya atau sumber bacanya akan saya tampilkan di sebelah sini. Jangan lupa untuk dibaca, dan mungkin saya akan bacakan sedikit isi dari teks tersebut. Di lembar pertama atau slide pertama, yaitu dijelaskan tentang judul dari link UNICEF tersebut, yaitu frequently asked a question about coronavirus disease, yang artinya sebagian besar pertanyaan tentang penyakit COVID-19. What you need to know about the virus to protect you and your family, yang artinya apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlu tahu tentang virus untuk menjaga kita dan keluarga kita. Dan slide berikutnya berisi tentang how does the novel coronavirus spread, atau bagaimana COVID-19 ini bisa spread, menyebar. The virus is transmitted through direct contact with respiratory droplets of an infected person, or generate through coughing on and sneezing, and touching surface contaminated with the virus. The virus may survive on surface or several hours, but simple disinfectant can kill it. Untuk membunuh virus itu kita perlu hanya membutuhkan disinfektan. Hanya sebuah disinfektan yang simpel bisa membunuh virus tersebut. Slide berikutnya atau slide ketiga yaitu is what are the symptoms of novel coronavirus? Ciri-ciri pengidap COVID-19 atau penderita COVID-19, yang pertama adalah fever, demam. Yang berikutnya yaitu adalah flu, dan yang terakhir adalah batuk. The symptoms are similar to the flu atau influenza atau demam
panas atau dingin, dan yang banyak lainnya seperti novel coronavirus. This is why testing is required to confirm if someone has novel coronavirus. Dan itulah mengapa tes atau tes antigen dan PCR itu diperlukan untuk mengetahui seseorang itu sudah terjangkiti COVID-19 atau belum. Dan yang terakhir yaitu adalah how can I avoid the risk of infection? Bagaimana saya bisa menghindari resiko dari infeksi COVID-19 tersebut? Yaitu ada beberapa cara seperti yang saya katakan berdasarkan teks tersebut, yaitu adalah mencuci tangan menggunakan sabun yang berbasis alkohol. Tapi sabun tangan yang berbasis alkohol, menutup wajah atau muka dengan masker untuk mencegah kita berbicara langsung dengan orang lain tanpa menggunakan apa-apa, tapi kita harus menggunakan masker. Dan yang terakhir adalah kita harus ke dokter apabila kita merasakan seperti batuk, demam, karena itu merupakan ciri-ciri pengidap COVID-19. I think it's all for me. Thank you for your attention. And I'm sorry if there are wrong words, and to Allah I pray sorry. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.